Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai sahabat Kustati, berjumpa lagi di acara kita Di Hati, Bincang Sehat Kustati. Bersama saya Dr. Lalita, selaku Dokter Umum Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta. Pada episode kali ini, kita mendatangkan tamu spesial yang sudah hadir di samping saya, Dr. Ahmad Dwi Utomo, spesialis urologi. Selamat datang, Dok. Selamat. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Alhamdulillah baik ya, Dok. Terima kasih, Dok, sudah hadir di pada siang hari ini. Ya, terima kasih atas undangannya juga. Ya, sama-sama, Dokter. Iya. Nah, sahabat Kustati, di sini saya akan mengangkat sebuah topik yang mungkin sahabat Kustati itu sudah sering mendengarnya atau mungkin bahkan sering mengalaminya, yaitu tentang dysuria atau yang sering kita sebut sebagai anyang-anyangan. Nah, Dok, anyang-anyangan itu sebenarnya seperti apa sih, Dok? Terima kasih atas pertanyaan bagus ya. Sebetulnya saya jelaskan lebih rinci ya. Orang awam memang mengartikan dysuria anyang-anyangan. Sebetulnya beda sebetulnya ya. Jadi dua gejala yang lain. Jadi kalau dysuria itu nyeri kencing. Nah, selain nyeri kencing, seringkali pasien juga merasa anyang-anyangan. Jadi rasa ingin kencing tapi sebetulnya hanya perasaan, gitu ya. Jadi kalau di bahasa medis mungkin lebih tepat urgensi. Nah, ya dysuria dan urgensi, dan itu dua-duanya gejala dari saluran kencing ketika ada sesuatu yang menyebabkannya. Gitu. Baik, Dokter. Berarti urgensi itu adalah sebuah keinginan yang segera ingin mengeluarkan kencingnya itu ya, Dok ya. Jadi ada dua gejala tapi berkesinambungan ya, Dok ya. Betul. Oke. Baik, Dok. Kalau boleh tahu, sebenarnya dysuria atau anyang-anyangan itu disebabkan oleh apa, Dok? Oh ya, terima kasih. Sebelum sampai ke situ, ini suatu pertanyaan yang bagus ya. Kita membahas atau menanyakan tentang dysuria. Karena di poli rawat jalan itu ada tiga keluhan yang menonjol yang paling banyak diderita dari pasien-pasien dengan pasien baru ya, yaitu nyeri pinggang, yang kedua tidak bisa kencing, dan yang ketiga nyeri kencing. Nah gitu. Kebanyakan yang dibahas mungkin di media sosial atau di bagian rumah sakit, di leaflet itu kebanyakan masalah nyeri pinggang, batu ginjal, kemudian susah kencing ya, prostat baik yang jinak atau yang ganas gitu ya. Jarang sekali saya melihat di leaflet di rumah sakit atau di laboratorium membahas tentang dysuria ya. Padahal ini sebetulnya gejala yang diderita pasien, tiga gejala utama yang banyak datang pasien baru yang ke poliklinik ya. Jadi dysuria ini penyebabnya macam-macam, sehingga tidak bisa kalau nyeri kencing obatnya ini gitu ya, nggak bisa. Nah, sehingga ini perlu masyarakat awam tahu, tidak asal mengobati nyeri kencing. Nah, sebelum kita mengobati tentu ya diagnosanya jelas dulu, karena banyak penyebabnya ya. Itu tergantung dari macam dari dysuria-nya, itu diperinci lagi ya. Itu bisa menentukan penyebabnya apa. Misalnya dysuria-nya awal karena dysuria kan nyeri kencing gitu ya. Jadi kita bicara sekarang pakai bahasa Indonesia aja ya, bukan bahasa medis. Nyeri kencing ya. Nyeri kencing kalau timbul bisa dilihat bedanya dari waktunya. Awal mulanya. Jadi kalau dia di awal kencing ya, itu berarti ada sumbatan atau ada sesuatu di saluran kencingnya ya. Nah, misalnya ada penyempitan, ada batu di uretra ya. Di saluran keluar gitu. Kalau nyeri kencingnya dari awal sampai akhir sepanjang kencing, nah itu bisa karena ada keradangan, misalnya ada infeksi saluran kencing. Ini yang paling banyak ya, baik laki maupun perempuan. Nah, kalau nyerinya terjadi hanya waktu mau habis, begitu mau habis baru nyeri, nah itu lain lagi. Itu karena batu di kandung kemih. Nah, jadi sehingga kita tidak bisa mengobati saluran nyeri kencing itu ditembak langsung.
apa obatnya ini aja. Jadi harus dijelaskan lagi, diperinci. Nah, nyeri kencing yang bagaimana, nah, gitu sehingga kita tahu apa penyebabnya dan terapinya, begitu. Berarti kita harus bisa mendeskripsikan ya dok ya, harus bisa betul. memperhatikan bagaimana nyerinya itu muncul saat kencing atau sebelumnya atau sesudahnya. Gitu. Ya dok. Apakah perlu dok kita memperhatikan warna dari kencing itu sendiri dok? Oh perlu ya, terutama apakah dia, yang penting membedakannya cuma dua aja. Dia itu disertai perdarahan apa enggak, gitu ya? Berdarah atau tidak gitu. Kalau berdarah berarti ada apa? Tidak ada penyebab lain lagi gitu ya. Bisa karena infeksi yang berat, bisa dengan sampai berdarah ya. Atau ada batu bisa ya, atau ada tumor. Gitu ya. Ada tumor di kandung kemih yang sudah besar sehingga sampai berdarah, kencingnya sampai berdarah. Nah. Berarti kalau misalkan kencingnya itu disertai dengan darah itu apakah sama dok dengan istilah perubahan warna kencing itu seperti teh atau bagaimana dok? Ya. Lazimnya yang paling sering kita lihat kalau kita kencing bisa bening atau seperti apa kuning ya. Kuning. Nah tapi kalau berubah jadi teh atau kuning tua, nah itu mulai bercampur dengan darah ya. Apalagi sudah jelas kencingnya merah itu pasti ada darahnya ya dok ya. Gitu. Oke dokter, terima kasih dok. Nah kembali lagi dok tentang disuria itu tadi ya. Dok. Apakah ada perbedaan dok dari kita lihat dari segi kelompok usia atau mungkin dari segi gender dok? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu dok? Oh ya, sebenarnya disuri yang disebabkan oleh infeksi itu lebih banyak diderita oleh perempuan ya. Karena perempuan lebih banyak menderita infeksi saluran kencing, terutama infeksi di kandung kemihnya. Ya kita sebut sistitis itu karena uretra atau saluran keluar dari perempuan itu pendek sehingga kuman lebih mudah bermigrasi ya. Jadi frekuensi ISK itu pada perempuan lebih banyak daripada laki-laki karena lebih mudah terjadinya infeksi ya. Sistitis namanya. Jadi gitu dilihat dari laki perempuan. Kalau kelompok usia? Kelompok usia hampir nggak terlalu jauh beda ya. Jadi pada kelompok usia pertengahan itu yang paling sering. Ya. Jadi sebenarnya kalau kelompok usia itu tidak terlalu signifikan ya dok ya. Hanya perbedaan gendernya dikarenakan dari struktur organ anatomisnya dari laki-laki dan juga perempuan ya dok ya. Baik dokter. Tadi dokter menyebutkan tentang nyeri kencing juga ya dok ya. Nah perasaan nyeri seperti apa sih dok yang dapat mengidentifikasi atau khusus spesifik terhadap infeksi di saluran kemih dok? Karena kan kalau seperti kita tahu kalau misalkan di perut itu kan organnya tidak hanya saluran kemih saja ya dok ya. Untuk laki-laki yang mungkin ada prostat, kemudian untuk wanita ada rahim juga gitu. Nah itu seperti apa dok untuk nyerinya? Ya terutama identifikasinya nyerinya kalau yang lain karena organ-organ di perut dan lain-lain tentu dia kencing nggak kencing sakit. Nah kalau ini kan khusus nyerinya pada waktu kencing. Nah itu jadi patognomonisnya gitu untuk kita langsung mengetahui ini infeksi saluran kencing. Nah gitu. Berarti kembali lagi ke ada kesinambungannya ya dok ya, antara keluhan kencing dengan nyeri perutnya itu ya dok ya. Baik dok. Nah yang ingin saya tanyakan lagi dok, kalau misalkan gejala disurianya itu atau perasaan ingin urgensi kencingnya itu, tapi gejalanya itu menetap dok, terus meneruskan, kadang ada yang hilang timbul aja, ada yang terus-terusan menerus kemudian menetap. Nah, apakah ketika tidak segera diobati itu akan menyebabkan komplikasi baru, dok? Oh ya, bagus. Jadi kalau ini kita langsung membahas disuri karena infeksi ya, bukan karena yang lain ya. Siap, dok. Kalau masih ringan infeksinya, mungkin biasanya ya mungkin nyerinya ya waktu kencing ya, nyerinya nggak begitu kuat, disertai angan-angan. Tapi kalau infeksinya sudah berat ya, tidak kencing atau tidak kencing, mungkin di kandung kemihnya di perut bawah rasanya nyeri terus gitu ya. Nah kalau dia jatuh pada keadaan kronis ya, jadi itu permukaan kandung kemihnya sudah berubah, tidak hanya merah ya kayak kita rongga mulut ya, tapi mungkin sudah kayak orang sariawan.
Nah, kalau itu udah infeksi kronis, ya. Kalau dibiarkan lagi nggak diobati, bisa berubah bisa jadi tumor, kanker, ya. Nah, gitu. Berarti kalau misalnya infeksi ini tuh tidak segera ditangani juga bisa menyebabkan suatu komplikasi yang cukup fatal ya dok ya, bisa kita bilang fatal dikarenakan bisa menyebabkan munculnya tumor ataupun bisa sampai keganasan menjadi kanker gitu ya dok ya. Baik dokter. Nah berarti kalau misalkan karena disebabkan oleh banyak faktor, tata laksana secara medis pun juga mengikuti hal tersebut ya dok ya? Ya. Nah kalau misalkan kita lihat lagi ya dok, apakah infeksi-infeksi ini nih kadang kan kita pengertiannya infeksi itu bisa menular gitu ya dok ya, ada infeksi-infeksi yang menular. Apakah infeksi dari saluran kemih ini juga menular dok? Ya bagus. Sebetulnya tidak menular ya. Iya dok. Kan nggak mungkin kita, maksudnya kan menular antara suami istri ya. Iya betul kan dok. Kita nggak pernah kita berhubungan kencing kan enggak. Iya. Nah, jadi kalau itu ya nggak menular. Ya. Berarti berbeda ya dok ya dengan infeksi. Yang menular itu suami istri ya, infeksi kelaminnya ya. Kalau di wanita mungkin vaginanya atau apanya gitu, kalau di laki-laki mungkin di uretranya ya. Ada Neisseria gonorrhoeae, ada sifilis gitu. Tapi kalau infeksi kandung kemih yang banyak diderita oleh perempuan dengan gejala nyeri kencing itu jarang menular. Berarti sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan kalau jika ada infeksi menular seksualnya itu hanya dia sebagai pemicu dari infeksi sistitisnya itu ya dok ya? Atau bagaimana dok? Ya, jadi kalau perempuan jarang uretritis ya. Jadi perempuan kebanyakan sistitis. Nah kalau infeksi pada laki-laki ya bisa antara selain sistitis bisa uretritis. Itu pada dewasa muda banyak itu. Nah kalau itu memang menular ya. Jadi selain infeksi di uretra ada gejala nyeri waktu kencing ya. Nyerinya ya selama kencing itu gitu ya. Berarti dia sebagai menularnya penyebab utamanya ya dok ya, infeksi menular seksualnya bukan saluran kemihnya yang menular ya dok? Iya. Oke, baik dokter. Nah ini dok, kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat bertanya kepada sahabat-sahabat Kustati gitu dok, tentang apa yang biasanya mereka dengar tentang anyang-anyangan gitu dok. Nah ini muncul beberapa pertanyaan yang sering dok, mirip-mirip gitu dok. Nah ini saya ambil beberapa pertanyaan tersebut ya dok, saya coba tanyakan. Yang pertama yaitu benar atau tidak kalau anyang-anyangan itu disebabkan oleh pola minum yang biasanya dalam satu kali minum tuh minum air panas kemudian tiba-tiba minum air dingin gitu dok. Apakah ada pengaruhnya dok dari konsumsi minum itu berhubungan dengan anyang-anyangan gitu dok? Oh sebetulnya nggak berpengaruh ya. Yang biasa dikaitkan dengan anyang-anyangan kalau orang misalnya pernah ada riwayat sebelumnya ada infeksi saluran kencing ya, sistitis, kemudian dia jadi kandung kemihnya mukosanya lebih iritatif. Nah ketika dia minumnya kurang segala macam sehingga mudah terjadi infeksi berulang. Nah itu bisa timbul anyang-anyangan. Jadi lebih ke arah minum yang kurang dibanding dari jenis minumnya. Oh gitu. Ya. Berarti lebih ke kuantitasnya ya kuantitas. Dok ya, lebih banyak sedikitnya minum itu berhubungan dengan infeksinya itu, bukan dari minuman panas ke minuman dinginnya ya dok ya. Baik dok, kemudian yang selanjutnya, nah ini mitos yang sebenarnya dari kecil tuh saya juga mendengarnya dok. Nah ini tuh kalau misalkan kita merasakan anyang-anyangan itu bisa hilang kalau misalkan jempol kita tuh diikat pakai karet tuh. Itu sebenarnya seperti apa dok kalau dari bidang medis dok? Ya itu sugestif aja. Sugestif aja ya dok ya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ya jadi itu nggak ada hubungannya ya sahabat Kustati ya. Jadi itu hanya mitos aja. Jadi nggak ada hubungannya antara infeksi itu atau anyang-anyang itu hilang kalau misalnya kita ikat dengan karet ya dok ya. Baik dok. Nah ini ada yang pertanyaan yang cukup menurut saya cukup
belum semua wanita juga tahu, Dok. Ya. Jadi ada yang bertanya begini, Dok, apakah infeksi saluran kemih itu sering terjadi dikarenakan kesalahan dalam cara membersihkan area genital perempuan saat setelah buang air kecil, Dok? Ya. Nah, dan bagaimana cara yang baik sebenarnya itu, Dok? Ya. Bagus, terima kasih. Jadi infeksi atau saluran kencing pada perempuan ya, sistitis itu sering berulang ya. Iya, Dok. Jadi kayak kita sakit flu, kapan-kapan flu sembuh, terus kapan-kapan kena flu lagi ya. Pada perempuan juga demikian gitu. Jadi diobati sembuh, kemudian timbul lagi. Jadi bukan tidak sembuh tapi bisa timbul lagi. Nah, timbul lagi itu karena saluran kencing tadi yang uretra perempuan pendek sehingga dapat gampang migrasi. Nah, sehingga karena sering kambuhan ya, bisa kambuhan gitu. Sehingga kita tidak kita ngobati infeksi sistitis pada perempuan tidak berhenti sampai dia ngobati saja. Saya hampir selalu lah memberi advice ya kepada penderita untuk pencegahan. Jadi supaya jangan kambuh lagi ya. Pencegahannya pertama ya minum yang cukup. Yang kedua diusahakan kalau kencing tuntas. Jadi kalau misalnya sudah kencing, kalau masih rasanya nggak puas, 15 menit kemudian dikencingkan lagi supaya tidak ada air kencing sisa, sehingga tidak memberi kesempatan pada kuman untuk berkembang biak ya. Yang ketiga, kalau habis BAB itu ceboknya ya, bersihkan itu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan ya gitu. Khusus untuk yang sudah suami istri, sehabis berhubungan diusahakan untuk kencing ya. Jadi yang khusus suami istri itu di textbook tuh ada jelas tertulis ya, karena infeksi ini sering disebut sebagai honeymoon cystitis ya. Nah, itu ada di textbook itu. Jadi pada pasangan suami istri yang baru menikah, nah, terutama istrinya sering terjadi cystitis ya. Ya gitu. Jadi itu cara pencegahannya ya, sehabis berhubungan diusahakan kencing. Kalau BAB ceboknya dari depan ke belakang. Terus ada satu lagi yang bisa mencegah terjadinya infeksi saluran kencing berulang, terutama sistitis pada perempuan, yaitu banyak minum berry juice ya, terutama cranberry. Yang bagus yang cranberry ya. Itu dia ada mekanisme tertentu, dia mencegah menempelnya kuman-kuman pada mukosa kan kemih. Nah, itu beberapa saran yang saya sampaikan pada pengobatan infeksi saluran kencing terutama sistitis pada perempuan ya. Siap, Dokter. Wah, cukup ini ya, sangat rumit gitu untuk menjadi wanita, karena kan udah struktur organnya itu tuh pendek, terus juga harus menjaga kebersihannya yang harus benar-benar bersih ya, Dok ya. Jadi higiene higienitasnya harus dijaga. Karena yang paling sering lagi sebagai predisposisi atau itu kalau pada perempuan untuk infeksi sistitis ya, pada perempuan-perempuan yang sering terjadi keputihan ya. Nah, itu sering memicu terjadinya infeksi sistitis. Nah. Oke, Dokter. Kemudian Dok, ini ada juga pertanyaan yang mengarahkan ke biasanya kan pada usia muda itu juga sering terjadi anyang-anyangan itu ya, Dok. Ya. Dikarenakan biasanya yang bekerja jamnya itu sangat overtime. Ya. Nah, ini ada yang bertanya bahwa apakah ketika kita sering menahan pipis atau menahan kencing itu juga menyebabkan anyang-anyangan atau disuria ini, Dokter? Ya, jadi itu kita sering menahan kencing itu nggak baiknya itu makin membuat kapasitas buli atau dinding buli-buli semakin membesar ya. Jadi kalau dia semakin membesar, otot buli-bulinya jadi kan semakin tipis, jadi semakin lemah.
Nah, jadi kalau kencing akan selalu ada sisa. Nah, sisa-sisa kencing ini yang akan menimbulkan kesempatan untuk kuman-kuman untuk berkembang biak. Jadi diusahakan tuh kan lebih cepat evakuasi kencing, buli-buli kosong itu lebih bagus untuk supaya kuman tidak berkembang biak. Semakin dia lama di situ, apalagi tertahan tidak keluar-keluar, nah itu menimbulkan perkembangbiakan kuman. Berarti berhubungan dengan otot-otot yang ada di kandung kemih gitu ya dok ya. Ya. Buli-buli itu adalah sebuah organ kandung kemih. Jadi ketika nanti kita terlalu lama menampung, otot-ototnya juga semakin lemah, pengosongannya jadi tidak optimal. Maksimal ya dokter ya. Menyebabkan adanya sisa kencing yang ada di dalam situ ya dok ya. Baik dokter. Nah tadi kan sudah disinggung tentang pencegahannya ya dok ya. Apakah ada tips-tips lain dokter untuk pertolongan pertama mungkin ketika terjadi anyang-anyangan itu dok? Karena kan ini mungkin juga sahabat-sahabat Kustati bertanya, kapan sih sebenarnya kita tuh memeriksakan kondisi ini ke dokter gitu dok? Apakah baru muncul langsung kita periksakan atau bagaimana dok? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi gejala awal sebelum untuk jadinya infeksi sistitis ya pada perempuan itu yang paling banyak di pasien datang ke rawat jalan itu anyang-anyangan dulu ya. Nah, ketika timbul anyang-anyangan dulu atau urgensi, banyak-banyak minum ya. Dengan banyak minum, produksi urin banyak, kuman-kuman juga di buli-buli banyak digelontor keluar, mudah-mudahan itu bisa sembuh. Nah, kalau setelah seharian minum banyak nggak ada perbaikan, biasanya infeksi berlanjut ya, timbul kemudian nyeri ya, disuri. Nah, kalau udah begini harus ada dikasih diterapi ya. Nah, awalnya kita beri analgetik ya untuk nyerinya itu dan juga untuk anyang-anyangannya. 1-2 hari minum nggak sembuh, nah, baru kita beri antibiotik. Gitu. Jadi sebaiknya begitu ada rasa nyeri, sebaiknya segera pertolongan ke dokter untuk minta obatnya. Karena obat analgetik tertentu kan tidak bisa beli di apotek langsung, harus ada preskripsi dokter gitu ya. Nah, kalau sudah minum pemberian antibiotik itu biasanya 1-2 hari minum antibiotik, pasien sudah merasa enak. Kalau sudah merasa enak, sudah anyang-anyangan hilang, nyerinya nggak ada, nah obat-obat itu nggak usah dilanjutkan. Tapi begitu minum antibiotik harus, nah, jadi obat anyang-anyangan dan obat nyerinya bisa stop ketika gejalanya sudah tidak ada. Tapi begitu sudah minum antibiotik harus dihabiskan sampai sesuai resep dokter. Jadi tidak bisa begitu gejala hilang, obat antibiotiknya stop, tapi tetap harus dihabiskan sesuai saran dokter. Berarti secara simultan ya dokter ya, untuk pengobatannya gitu ya dok ya. Baik dok, wah ini sudah banyak sekali ya dok ya yang kita bahas dari sejak awal membahas tentang dysuria dan juga anyang-anyangan. Nah kita sudah membahas dari pengertiannya sampai bagaimana kita mencegahnya. Nah kalau dari dokter Abi sendiri, apakah ada pesan-pesan kepada sahabat Kustati yang perlu diperhatikan ke depannya itu seperti apa dok? Ya. Terutama kalau kita lihat yang dibahas saat ini lebih banyak pada infeksi perempuan sistitis ya. Jadi higienenya dijaga yang baik itu untuk pencegahan ya. Kemudian ya behaviornya, kebiasaan kencing juga dijaga. Nah khusus untuk yang memang sering kambuhan, jadi punya di rumah punya ini stok obatnya gitu ya. Jadi begitu di rumah kok merasa mulai anyang-anyangan, minum obat anyang-anyangan gitu. Kok sekarang ada rasa nyeri, tambahin rasa nyerinya untuk analgetiknya. 1-2 hari nggak sembuh, minum antibiotiknya gitu kan. Nah gitu, itu menurut saya nggak apa-apa ya. Pada penderita yang memang sering kambuhan ya gitu. Jadi ya terutama
kalau bisa jangan sampai minum obat. Nah, artinya kebiasaan higiene itu yang lebih utama ya. Pencegahan lebih utama Ya, ya, dokter. gitu. Kalau misalkan untuk mungkin sahabat Kustati juga ingin bertanya, dok, apakah ada konsumsi tadi sempat disinggung cranberry itu ya, dok Ya. ya. Nah, apakah ada konsumsi hal lain yang bisa mencegah gejala itu juga, dok? Saya rasa cuma itu aja ya. Jadi minum yang banyak, hal yang herbal lain yang itu ya itu jus Jus ya, dokter? jus berry juice, cranberry juice ya. Oke. Itu ya sahabat Kustati, cranberry juice ya. Ya. Baik dokter, terima kasih dokter telah membagikan informasi yang cukup banyak nih dok, dari awal sampai akhir ini. Semoga sahabat-sahabat Kustati ini bisa mengambil ilmu informasinya dan juga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Kustati ya dok ya. Ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ya, atas sudah menyempatkan waktunya hadir Ya, pada siang alhamdulillah, hari ini. Terima kasih dok. Ya sahabat Kustati, sampailah kita di ujung acara kita. Terima kasih telah menyimak di episode kali ini. Tunggu kehadiran kami di episode-episode selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di Hati Bincang Sehat Kustati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.